Bab 459, Biaya Upeti Siswa Baru. Ketika Xiao Yan berjalan keluar dari kamarnya keesokan paginya, dia melihat dua sosok manusia berkedip dan saling terkait satu sama lain di dalam aula rumah paviliun baru mereka. Doki yang kuat menyerbu keluar dari dalam tubuh mereka berdua, dan berdesir di seluruh aula. Di kursi di salah satu sudut aula, Sun Er tersenyum saat dia melihat kedua sosok itu. Ketika dia mendengar suara langkah kaki, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan, yang sedang menuruni tangga. Dia tidak bisa membantu tetapi buru-buru bergerak maju untuk menyambutnya. Dengan suara lembut dia tersenyum dan bertanya, "Xiao Yan Gege, apakah kamu sudah bangun?" "Ya." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menghadapi dua orang di aula dan bertanya sambil tersenyum, apa yang dilakukan kedua orang itu. Mungkin karena kompetisi berburu, ini. Ketika mereka berlatih tadi malam, Wu Hao dan Wu Jia masing-masing maju ke bintang 7 Dadoushi satu demi satu. Mereka ingin berdebat ketika mereka bangun di pagi hari. Karena itu, Sun Er menutup mulutnya dan menjelaskan sambil tertawa. "Oh, mereka sudah maju." Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kedua orang ini layak menjadi yang teratas di antara akademi luar Akademi Jianan. Bakat mereka jauh melebihi orang biasa. Jika seseorang hanya membahas bakat pelatihan, mereka bahkan akan berada di level yang sama dengan Xiao Yan. "Bagaimana dengan Sun Er? Apa levelmu sekarang?" Xiao Yan menoleh, melemparkan pandangannya ke arah Sun Er saat dia bertanya sambil tersenyum. Gadis ini telah menunjukkan bakat pelatihan yang bahkan membuatnya kagum. Ketika dia meninggalkan kota Wutan, Sun Er hanyalah seorang douze. Sekarang, setelah lebih dari 2 tahun, dia sudah berada di level Dadoushi. Kecepatan seperti ini adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan sulit dia capai jika dia tidak mendapat bantuan Yao Lao. Terlebih lagi, Sun Er bahkan lebih muda dari Xiao Yan. Saya juga berada di level bintang 7 Dadoushi sekarang. Namun, setelah kompetisi perburuan energi api, ini, saya merasa bahwa saya hampir maju. Saya pikir dalam 3 atau 4 hari, saya harus berhasil menjadi bintang 8 Dadoushi. Sun Er mengangkat cangkir teh di sampingnya, menyesap sedikit dan tersenyum saat dia menjawab Xiao Yan. Cek-cek, satu demi satu. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya. Tampaknya semua orang dalam kelompok kecil berempat ini bukanlah orang biasa. Mereka semua memiliki bakat yang mengejutkan dan potensi besar. Selain itu, Xiao Yan berani mengatakan bahwa mereka bertiga memiliki kemampuan tersembunyi dan kartu truf mereka sendiri. Jika mereka menghadapi situasi yang sangat berbahaya, kekuatan yang akan meledak dari mereka akan mengejutkan orang. Dia tidak memiliki keraguan dalam hal ini. Bagaimanapun, kakek Wu Jia adalah wakil kepala sekolah akademi luar dengan kekuatan yang mendekati puncak kelas Do Huang. Terhadap satu-satunya cucu perempuannya, dia secara alami tidak akan menahan diri ketika mengajarinya. Menurut apa yang dikatakan instruktur Wuling dan yang lainnya, orang di belakang Wu Hao tampaknya adalah komandan unit penegakan hukum. Unit ini pada dasarnya adalah angkatan bersenjata Akademi Jianan. Biasanya, mereka fokus menangani orang-orang jahat dan galak yang berasal dari wilayah pojok hitam. Dengan bisa menjadi komandan unit seperti itu, kemungkinan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari wakil kepala sekolah Hugan. Ada lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang Sun Er. Bahkan sampai sekarang, Xiao Yan masih tidak yakin dengan faksi besar di belakangnya. Tentu saja, dari nada Yao Lao yang agak menakutkan, dia samar-samar bisa merasakan garis besar itu. Dengan latar belakang mereka bertiga, Xiao Yan tidak menyangka bahwa kartu truf yang mereka miliki akan jauh lebih lemah dari miliknya. Karena dia bisa mengandalkan teknik rahasia untuk mengalahkan elit dueling, sepertinya mereka juga bisa melakukan hal serupa, bukan? Bang, sama seperti Xiao Yan yang mendesah tanpa henti atas kekuatan kelompok kecilnya ini. Suara ketukan yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari pintu dengan cara yang tidak tepat waktu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan ragu. Tatapannya menyapu ke arah pintu depan dan Sun Er dengan patuh berdiri dan dengan cepat berjalan. Wu Hao dan Wu Jia berhenti berhemat ketika mereka mendengar ketukan itu. Mereka mengambil handuk di samping mereka dan menyeka keringat mereka. Setelah itu, mereka berjalan ke sisi Xiao Yan, mengangkat cangkir teh di atas meja, dan menelan teh dalam satu tegukan. "Apa yang terjadi?" Wu Hao bertanya dengan samar setelah minum. "Kita akan tahu setelah kita melihatnya." Xiao Yan tersenyum, dan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Sun Er, yang telah membuka pintu dan berbicara dengan orang di luar sebentar, dengan cepat berjalan kembali. "Sun Er, ada apa?" Wu Jia tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada Sun Er saat dia mengikatkan sabuk ungu di pinggangnya yang cantik, menggambarkan pinggangnya yang sudah halus dan sempit, sampai itu bahkan lebih memikat. Ada lusinan siswa baru di luar yang mengatakan bahwa mereka ingin bertemu Xiao Yan Gege. Sun Er merajut alisnya sedikit saat dia berbicara. "Murid baru, apakah ada yang salah? Lupakan saja, biarkan mereka masuk." Xiao Yan sedikit terkejut sebelum dia segera menjawab. "Ya." Sun Er menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya ke area di luar pintu.
Segera, lebih dari 10 sosok berkerumun dan datang, mengelilingi kelompok Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wajah mereka semua memerah. Xiao Yan senior, menjadi sesama mahasiswa baru, Anda pasti harus membantu kami. Siswa yang lebih tua di akademi dalam ini benar-benar sudah keterlaluan. Itu adalah seorang pria muda, yang wajahnya agak memerah karena gelisah. Xiao Yan masih ingat bahwa pemuda ini adalah salah satu dari 3 orang yang masih berdiri setelah melawan satu anggota, grup setan hitam, dalam pertandingan itu dengan kelompok setan hitam, selama kompetisi berburu. Jika dia mengingatnya dengan benar, namanya adalah Atai. Apa yang terjadi? Katakan dengan jelas. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, mulai pagi ini, beberapa kelompok mahasiswa lama masuk ke area mahasiswa baru sambil berteriak-teriak. Mereka ingin mengumpulkan apa yang mereka sebut sebagai uang penghargaan siswa baru, yaitu energi api, senilai 2 hari per orang. Kita juga tahu bahwa sebagai pendatang baru, tidak perlu bertindak terlalu tajam. Tidak apa-apa jika kita hanya bertahan sedikit. Jadi, kami tidak mengatakan apa-apa dan menyerahkan pembayaran energi api kepada mereka. Pada akhirnya, tidak disangka setelah kami mengirim sekelompok orang itu, bahkan lebih banyak lagi kelompok siswa yang lebih tua datang satu demi satu, berulang kali menerobos masuk ke area siswa baru kami. Mereka memblokir pintu keluar dan sekarang meminta kami untuk membayar lagi. Sampai saat ini sudah ada 3 rombongan yang datang. Jika ini terus berlanjut, energi api kecil yang kami siswa baru dapatkan setelah bertarung mati-matian dengan senior akan benar-benar hilang. Bukankah orang-orang ini terlalu berlebihan? Wajah cantik Hujia sedikit tenggelam saat tangannya yang halus menghantam sandaran tangan kursi dengan keras. Xiao Yan memegang cangkir teh dengan kedua tangan. Matanya menyipit, tetapi dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Xiao Yan senior, kami datang untuk mencari Anda, bukan? Karena kami ingin Anda membantu membebaskan kami dari pelecehan semacam itu. Kami juga memahami bahwa sebagai siswa baru akademi dalam, tidak dapat dihindari untuk diganggu oleh siswa yang lebih tua. Saya juga pernah bertanya kepada beberapa teman. Pada tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa baru perlu membayar sedikit dari apa yang disebut biaya penghargaan mahasiswa baru ini, tetapi tidak seperti yang terjadi pada kita sekarang, di mana satu demi satu kelompok datang. Dari apa yang dikatakan teman saya itu, alasan hal seperti itu tahun ini adalah karena penampilan siswa baru di kompetisi berburu energi api, menyebabkan hati beberapa siswa yang lebih tua dalam suasana hati yang buruk. Jadi, situasi baru seperti ini telah muncul. Atai tertawa pahit dan menghela nafas. Dengan mengatakan semua hal ini, saya tidak menyalahkan senior Xiao Yan. Anda telah memimpin kami untuk menghindari penindasan dan intimidasi oleh siswa yang lebih tua selama kompetisi perburuan energi api. Reputasi senior Xiao Yan sekarang menjadi yang tertinggi di hati para siswa baru tahun ini. Oleh karena itu, kami hanya dapat meminta Anda untuk melangkah maju sekarang karena kami telah menghadapi situasi yang merepotkan seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita mahasiswa baru untuk menyimpulkan lapisan demi lapisan eksploitasi. Kalau tidak, jika kita bahkan tidak memiliki cukup pembayaran pelatihan untuk memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar, bagaimana kita akan membahas pelatihan di akademi dalam? Atai menatap tajam ke arah Xiao Yan sambil melanjutkan, jika itu benar-benar tidak mungkin, kami, siswa baru. Beri aku biaya penghormatan siswa baru. Bukankah itu akan mencampurkanku ke dalam kelas yang mirip dengan siswa yang lebih tua itu? Xiao Yan tersenyum tipis, jarinya dengan lembut mengetuk cangkir tehnya, mengeluarkan suara yang jernih. Setelah merenung sebentar, dia tersenyum dan berkata kepada Atai, karena siswa yang lebih tua itu menghalangi pintu keluar dan mengumpulkan upeti, kupikir beberapa dari kita tidak akan jatuh di antara celah itu. Mengapa kita tidak melakukan ini? Anda akan pergi dan mengumpulkan semua siswa baru. Kami akan segera bergegas. Kalau begitu, senior Xiao Yan, terima kasih banyak. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, kumpulan siswa baru ini dengan senang hati akan mendengarkan perintah senior Xiao Yan. Mendengar hal itu, Atai dan 10 plus murid baru yang mengikutinya langsung bergembira. Mereka buru-buru membungkuk ke Xiao Yan dan dengan cepat keluar dari aula rumah pavilion. Setelah melihat siswa baru pergi, Xiao Yan menoleh, menatap Sun Er dan 2 lainnya dan bertanya, bagaimana kalian semua melihat masalah ini? Anda adalah pemimpin kelompok, Anda membuat keputusan. Namun, kita tidak bisa hanya menjadi domba tanpa perlawanan yang memungkinkan orang-orang itu menggertakkan. Hujia mengerutkan kening dan berkata, selain itu, jika Anda tidak repot-repot ikut campur dalam situasi ini, reputasi yang telah Anda kumpulkan di antara siswa baru ini dengan susah payah, mungkin akan segera runtuh, dan Anda akan kehilangan banyak dukungan orang. Penatua Su mengatakan kemarin bahwa ada banyak faksi yang tersebar di akademi dalam. Di masa depan, jika kita ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, hanya kita berempat mungkin sedikit lemah. Sekarang, adalah kesempatan bagus untuk menarik orang.
Dengan mengandalkan reputasi Anda di antara siswa baru, selama Anda berani memimpin dan mengambil risiko dipukuli, mungkin akan ada sekitar 80 atau 90% siswa baru yang bersedia untuk mengikutimu. Sun Er menyuarakan pikirannya. Kamu ingin kami membentuk faksi kami sendiri? Xiao Yan sedikit heran saat dia berbicara. Pada akhirnya akan lebih baik daripada bergabung dengan faksi orang lain. Itu seperti yang kamu katakan sebelumnya. Seharusnya juga sulit bagi kita untuk menghindari membayar apa yang disebut biaya tribute. Karena ini masalahnya, mengapa kita tidak mengumpulkan semua orang bersama-sama? Meskipun kekuatan siswa baru sedikit lemah sekarang, jika kita menambahkan beberapa lusin dari kita, kelompok kecil biasa, setidaknya, tidak akan berani datang dan mengganggu kita lagi. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Sun Er merentangkan tangannya dan tersenyum saat dia menjelaskan. Apa yang dikatakan Sun Er bisa berhasil. Daripada membiarkan siswa baru berasimilasi dengan faksi lain, mengapa kita tidak mencoba mengumpulkan mereka semua, dan membiarkan mereka bekerja untuk kita? Wu Hao sedikit mengangguk dan setuju. Xiao Yan merajut alisnya erat-erat. Tangannya berulang kali mengusap cangkir teh. Melihat penampilannya yang tenggelam dalam pikirannya, Sun Er dan dua lainnya tidak berani berbicara atau menyela dia. Mereka hanya diam menunggu keputusannya. Keheningan berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, aku akan melakukan apa yang kalian sarankan. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk mengikat siswa baru. Begitu kita kehilangan kesempatan ini, itu akan menjadi 10 kali lebih sulit jika kita ingin mengikat mereka di masa depan. Pergi." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari pintu depan. Sun Er dan dua lainnya saling bertukar pandang sebelum segera tersenyum dan mengikuti Xiao Yan dengan langkah cepat.